Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama syahida syuhur wa anzala bihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah, ini sholat isya terakhir. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, yang dengan nikmat-nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan, sehingga di malam yang keempat, malam keempat Ramadan ini, Allah memberikan kekuatan kita, kemampuan kita tetap pada sehat walafiat lahir dan batin. Semoga sampai menjelang akhir Ramadan senantiasa Allah berikan kekuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabat berikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahmat Allah, kalau kita berbicara Ramadan ini merupakan satu idola bagi orang-orang yang beriman. Kenapa idola? Karena kedatangannya merupakan satu bentuk penghormatan Allah pada hamba-hamba yang beriman. Maka Ramadan itu pada prinsipnya merupakan peningkatan kualitas nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari-harinya Allah muliakan, jam demi jam juga Allah muliakan, menit dan detiknya pun Allah muliakan semuanya itu. Kenapa? Kita mendapatkan penghormatan, diundang langsung oleh Allah Subhanahu, dan dihormati, dimuliakannya, bukan sebatas pemuliaan saja. Maka semuanya Allah berikan terbaik untuk kita semuanya. Maka kata Nabi, kalau berbicara Ramadan itu alangkah celakanya, alangkah nistapanya di kala Ramadan berjalan begitu saja tanpa membawa amal-amal kesolehan kita. Satu gambaran. Ini satu gambaran. Maka kiat-kiat apa Ramadan kita isi? Ya tentunya pertama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Janji Allah, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jelas barang siapa puasa karena Allah, ridho Allah, niscaya dosa-dosa 11 bulan yang kita tinggalkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bukan sekedar puasa saja, tapi malamnya man koma qiyamul lail, mananya man koma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma lahu taqaddama. Dan sama ketika paginya kita puasa, malamnya tarawih, qiyamul lail, tentunya akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Sangat-sangat beruntung, berbahagialah kita. Roma senantiasa menunggu kehadirannya, dia sambut dengan senang dan hati riang.
Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Jadi barang siapa senangnya saja, senang bukan berarti hanya di bibir saja. Bagaimana kata senang diupayakan, dioptimalkan dalam bentuk amalia kita. Senang kita baca Quran, kan satu bacaan Quran, satu ayat Quran sama dengan khatam Quran 30 juz di luar Ramadan. Subhanallah Pak, satu ayat Quran dinilai Allah sama hatamkan 30 juz Al-Quran. Maka wajar imam senantiasa bacanya al-ikhlas, kedua ikhlas. Kenapa? Barang siapa 3 al-ikhlas sama dengan khatam Al-Quran. Yang 20 rakaat ikhlas terus keduanya kan. Itu gambar harapan tadi mendapatkan khatam Al-Quran dalam sholat saja. Nah ini orang yang senang saja, senantiasa Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka Ramadan dikatakan bulan ibadah. Apa katakan bulan ibadah? Ya jelas dengan kualitas ibadahnya, amal-amal sunnah kita dicatat wajib oleh Allah. Sementara wajibnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat nilai ibadah. Jadi seakan-akan kita per hari sudah mendapatkan bonus 70 tahun lamanya hidup kita. Subhanallah. Dilipat gandakan 70 kali. Maka wajar alangkah ruginya kata Rasul. Alangkah nistapannya. Ramadan lewat begitu saja tanpa peningkatan ketakwaan. Rugi. Rugi dunia. Lebih-lebih rugi akhir. Kalau dunia, kerugian dunia sebatas dunia, Pak. Akhiratnya tidak ada. Kerugian akhirat senantiasa dibandingkan dengan dunia. Penyesalan akhirat lebih dahsyat jika Ramadan lewat tanpa mendapatkan penambahan ilmu pengetahuan kita. Maka wajar Ramadan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Karena pendidikan barangkali selama di luar Ramadan belum mendapat ilmu pengetahuan agama, banyak Ramadan mendapatkan penambahan ilmu pengetahuan. Salah satunya di antaranya ada sebagian pendapat orang ketika sholat witir ditutup, tidak ada sholat tahajud katanya begitu Pak. Tidak ada tahajud ditutup dengan witir habis tahajudnya, tidak ada. Tetap tahajud tetap ada, cuman tidak ada witir yang keduanya. Karena witir boleh awal, boleh nanti penutup. Sholat qiyamul lail boleh. Kenapa boleh? Mengejarkan Rasul kalau Anda tidak mampu bangun malam, awal witirnya setelah sholat Isya. Ditambah 2 rakaat, ba'diyah baru witir. Ini menggambarkan kalau tidak bisa mampu bangun malam. Anda kan masih bangun, ya hanya kewajiban kita selain witir, boleh sholat tasbihnya, boleh tahajudnya, boleh yang lainnya ditambah. Kenapa? Menggambarkan Ramadan ini adalah peningkatan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sebagai karena tidak ngertinya habis sholat tarawih Pak pamit. Karena ingin bangun sholat malam tahajud katanya begitu. 1000 rakaat tahajud masih kalah dengan 2 rakaat berjamaah pahalanya Bu Pak. Bayangkan ini Ramadan loh ya. 1000 rakaat masih kalah dengan 2 rakaat jamaah nilai pahalanya. Kenapa? 2 Ramadan 700 itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan dilipatkan 700 lipat pahala. Rugi Pak kalau kita tidak menjalankan sholat tarawih ini ya. Rugi dunia, rugi akhirat. Maka yang paling utama Ramadan, makna Ramadan adalah pembakaran dosa-dosa kita. Salah kita akan dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik amal Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Quran nyatanya benar. Ketika luar Ramadan rasanya berat Quran kita baca. Jangankan khatam. Ini kadang fastabiqul khairat. Orang berupaya berlomba-lomba ingin paling tidak menghatamkan Al-Quran 1 kali selama Ramadan. Bersama dengan 70 kali lipat pahala menghatam. Itu pahalanya. Belum lagi dilipatkan malam-malam istimewa. Malam-malam apa? Malam-malam Lailatul Qadar. Namun bahasa alhamdulillah kita ini masjid kita
padat dia jamaahnya. Kalau masjid saya Pak, 2 hari kemarin masih penuh Pak. Malam ketiga saya ngimami banyak terjakit muntabir Pak. Ya, terjakit muntabir, kolak lajula, cincau lajula, ya, dawet lajula, maka muntabir mundur tanpa berita. Ya, lah ini, iya penuh 2 Ramadan kesananya yaitu apa? Nggak ikut tarawih muntabir. Jadi jangan sampai kita terjangkit namanya muntabir ya. Semoga kita doa ya Allah berikan kekuatan, kemampuan, nikmatnya ibadah berjamaah ya Bu Pak ya. Niatkan kita Allah insyaallah doa-doa Ramadan diijabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua apapun yang kita minta Allah janjikan pasti Allah kabulkan hajat doa kita semuanya. Maka alangkah ruginya. Maka Nabi pernah menguji sahabatnya, sahabat-sahabatku siapakah yang khatam Al-Quran dalam satu sholat? Siapa yang sanggup Al-Quran dalam satu sholat? 4 sahabat dari yang sanggup, Ali yang sanggup. Ali malah tidur baik. Kenapa Ali? Aku baca sholat 100 Al-Ikhlas pertama. Yang kedua, sudah berapa kata ya Rasul? Anda bilang 3 kali ayat membaca 3 Al-Ikhlas salah khatam Al-Quran. Berarti saya sudah lebih dari 10 khatam Al-Quran. Kau adalah orang pandai. Sementara yang lainnya baca 1 Al-Baqarah 2 rakaat dah khatam. Yang lainnya menyesal, ya Allah kenapa saya tidak mampu 1 Al-Quran dalam sholat. Ali malah 10 khatam dalam sholat. Itulah orang cerdik, itulah orang pandai. Maka Ramadan jangan lupa memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas. Mau tidur Pak Bu 10 kali Al-Ikhlas. Insya Allah sudah menghatamkan 3 kali khatam Al-Quran. Itu ikhlas. Maknanya bukan khatamnya, makna palingnya sama dengan menghatamkan 1 Al-Quran. Maka Ramadan ista'id billah, banyaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bangga Ramadan? Ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan terbelenggu. Maknanya itu artinya ketika orang-orang soleh banyak beribadah, membuka lebar-lebar pintu surga, jelas nerakanya tertutup rapat-rapat karena tidak ada kemaksiatan. Ya benar Pak ya? Itulah maknanya begitu, dibuka. Maka ya Allah tetaplah surga terbuka sampai akhir hayat kita. Bukan hanya Ramadan saja, artinya amalia Ramadan biasakan di luar Ramadan. Yang senang tadarus dibaca nanti walaupun 1 tahun baru khatam, begitu kan. Qiyamul lailnya disambung nanti biasa. Ini yang menggambarkan bahwa surga tetap terbuka untuk kita, neraka tetap tertutup rapat-rapat untuk kita. Walaupun di luar Ramadan tetap ada surga terbuka, neraka pun tetap tertutup. Setan pun tidak senantiasa tidak bisa menggoda kita karena kita orang-orang soleh, orang-orang solihah. Maka pada bulan Ramadan tetap itulah yang harus kita raih bersama. Mintalah surga yang sebanyak-banyaknya. Yakin akan dapatkan surga yang paling ini, surga Al-Firdaus. Itu sesuai dengan permintaan siapa? Permintaan Abu Nawas kan? Abu Nawas kan minta surga Firdaus kan? Begitulah kira-kira. Jadi surga yang Firdaus, maka permohonlah kita senantiasa memperbanyak minta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 konsep yang paling penting. Pertama, biasakan kita minta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga, saling memaafkan. Minta maaf itu gampang. Memberi maaf rasanya tidak semudah orang bisa memberi. Maka kata Nabi, memberi maaf itu lebih besar pahalanya Pak. Benar Pak? Memberi maaf lebih besar pahalanya. Maka wajar berat orang memberi maaf. Namun sebagai muslim sejati apapun harus senantiasa memberi maaf. Maka saling memaafkan. Maka insya Allah barang siapa 3 hal sudah semua lakukan, maka amal ibadah terima oleh Allah Subhanahu. Maka 3 hal belum dilakukan,
tidak akan diterima amal ibadah kita. Hak adami harus kita selesaikan ketika sudah masuk Ramadan. Maka jangan sampai 3 hal ini terlupakan untuk diri kita semua. Terutama berbaktilah kepada kedua orang tua, istri pada suaminya, tetangga kita berbakti senantiasa saling menghargai, menghormati. Insyaallah amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Pak. Semoga tutup yang singkat dengan kita, niatkan bila kita agar senantiasa Allah berikan kekuatan kita lahir batin sampai akhir Ramadan selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana ya?